Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Nizar. Terima kasih sudah klik video ini. Ada begitu banyak film horor yang menceritakan tentang pembunuhan berantai yang mengenakan kostum Santa Claus dalam melakukan aksi jahatnya, atau biasa disebut sebagai julukan Bad Santa. Namun bukan hal yang mengejutkan lagi apabila di kehidupan nyata pun ada banyak kasus yang mirip dengan film-film horor tersebut. Ada dua kasus yang akan saya angkat di video ini. Anggap saja ini sebagai bonus Natal, di mana biasanya saya hanya mengisahkan satu cerita kriminal di setiap videonya. Dan dalam video ini, saya akan menceritakan dua kasus kriminal mengenai pembunuhan berantai Santa Claus atau Sinterklaas. Ladies and gentlemen, enjoy the video. Keluarga Ortega, Joseph dan Alice sangat mencintai Natal, dan Natal merupakan waktu favorit mereka sepanjang tahun untuk menghabiskan waktu bersama dua putra tertua mereka, James dan Charles, serta anak perempuan mereka Leticia, Alicia, dan Sylvia. Pada malam Natal di tahun 2008, pasangan ini mengundang semua anak-anaknya beserta keluarganya ke kediaman mereka di Covina, di California. Mereka tinggal di sebuah lingkungan yang tenang dan memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Di suatu momen di malam perayaan Natal tersebut, keluarga ini memainkan sebuah permainan poker yang cukup menyenangkan dan pesta pun berjalan lancar. Namun di tengah keseruan pesta mereka, ada seseorang menekan tombol pintu di depan rumah tersebut, dan apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mencekam. Tak lama setelah bel pintu berbunyi, polisi menerima panggilan darurat dari tetangga Ortega, dan si tetangga ini berteriak histeris dalam telepon tersebut dengan menjelaskan bahwa ada seseorang yang telah membakar kediaman keluarga Ortega. Pelaku kejahatan yang membakar rumah Ortega ini adalah Bruce Jeffrey Pardo, yang mengunjungi kediaman Ortega dengan mengenakan kostum Santa Claus atau Sinterklaas. Pemadam kebakaran pun dengan segera mengirimkan timnya ke kediaman tersebut. Namun polisi terus mendapatkan beberapa panggilan darurat. Sebagian penelpon mengatakan bahwa mereka mendengar suara tembakan dari dalam rumah tersebut. Di saat polisi tiba di tempat kejadian perkara, polisi menyaksikan sebuah mimpi buruk. Anggota keluarga Ortega yang berhasil selamat yang dapat ditemukan oleh polisi adalah Leticia, suaminya, dan anak perempuannya yang baru berusia 8 tahun. Mereka berhasil melarikan diri dari kediaman tersebut dan pergi menuju rumah tetangga. Hello. Hi. Please come immediately. Who's in your house? Immediately. Ma'am, is the guy in your house right now? We're having two houses down on the cookie section. Okay. Ma'am, hold on. Is he at your house? Yes, he's constantly shooting. What do you think his name is, Bruce? His name is Bruce Pardo. Okay, and who is he to you guys? Excuse me? Who is he to you? He's my ex-brother-in-law. They're going through a divorce right now. Okay. With my sister. Hold on 1 second, okay? I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know. It's okay. The officers are there. They're trying to get to you guys, okay? Yang sebenarnya terjadi di balik kisah pembakaran tersebut adalah Sylvia Ortega dan Bruce Pardo ini adalah mantan suami istri yang baru saja menyelesaikan perceraian mereka 1 minggu sebelum serangan tersebut terjadi. Hal inilah rupanya yang menyebabkan Bruce murka dan melampiaskan kemarahan tersebut dengan cara yang sangat brutal. Bruce tiba di rumah Ortega mengenakan kostum Santa Claus atau Sinterklaas dengan membawa bungkusan kado yang berisi kompresor udara yang dikonversi untuk mengalirkan bensin dari kompresor tersebut. Dan sedikitnya ia membawa 4 pistol semi-otomatik dengan peluru 9 mm. Saat itu, keponakannya yang baru berusia 8 tahun, Katrina, putri dari Leticia, berlari membukakan pintu dengan penuh semangat untuk disambut oleh Santa Claus. Dan di saat pintu terbuka, bocah 8 tahun ini disambut dengan sebuah tembakan mengarah ke wajahnya. Beruntung ia selamat. Si Bruce ini kemudian memuntahkan sisa peluru ke arah para anggota keluarga yang mengadakan pesta saat itu, dan dengan spontan pesta tersebut berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Setelah dia kehabisan peluru, si Bruce ini mengeluarkan senjata penyembur api buatannya dan menyemprotkan 18 galon bensin ke dalam rumah tersebut. Di tengah-tengah penyelidikan atas kasus dari kejadian kacau ini, polisi menerima petunjuk dari salah satu tetangga keluarga Ortega. Ada seorang tetangga telah melihat sebuah mobil meninggalkan gang kecil sekitar pukul 11.45 malam. Polisi mulai menggeledah rumah Ortega yang hangus terbakar dan menemukan beberapa mayat yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Yang kemudian diidentifikasi mayat-mayat tersebut adalah anggota keluarga Ortega. Total ada 9 orang mati dibunuh
pada malam itu. Ketika polisi sibuk menyelidiki pembantaian ini, mereka tiba-tiba menerima telepon dari saudara laki-laki Bruce yang bernama Brad Pardo, yang saat itu baru saja kembali ke rumahnya dari sebuah pesta Natal, dan ia menemukan saudaranya terbujur kaku dengan genangan darah di sekitarnya. Bruce telah mengakhiri hidupnya di hari Natal. Polisi mewawancari Leticia yang mengatakan bahwa meskipun si pelaku mengenakan jenggot dan topi Sinterklas, dia dapat mengidentifikasi pelaku sebagai mantan suami kakaknya, yaitu Bruce Pardo. Si tim investigasi pun kemudian pergi ke rumah Brad di mana si Bruce ditemukan tewas. Dan mereka mulai menggeledah mobilnya si Brad, yang ternyata mobil tersebut adalah mobil yang sama dengan yang digambarkan oleh tetangga Ortega yang terlihat di jalan setelah terjadinya pembantaian di malam itu. Kemudian dalam mobil tersebut, si polisi menemukan sebuah kostum Santa Claus dan ribuan butir amunisi yang masih aktif. Dan mobil itu juga telah dipasang bom agar meledak begitu baju Santa terlepas. Dan meskipun saat itu kendaraan tersebut meledak, beruntungnya tidak ada polisi yang terluka saat itu. Hasil otopsi terhadap Bruce menunjukkan bahwa ada luka bakar tingkat 3 di tangan dan di lengannya, juga bagian dari kostum Santa yang telah terbakar dan meleleh ke tubuhnya. Polisi juga menemukan uang tunai sebesar $17.000 yang dibungkus di kakinya dengan menggunakan korset. Polisi meyakini bahwa Bruce tidak berencana untuk bunuh diri setelah kejadian tersebut. Dan pada saat itu juga, ada seorang pria melaporkan bahwa ada sebuah mobil yang mencurigakan terparkir di depan rumahnya di Pasadena. Polisi kemudian memeriksa plat nomor dari mobil tersebut dan menemukan bahwa mobil itu telah disewa oleh si Bruce. Meskipun mobil itu tidak dipasangi bom untuk meledak seperti mobil yang sebelumnya, polisi menemukan beberapa perlengkapan seperti komputer, pakaian, air, makanan, dan peta perjalanan dari Amerika menuju Meksiko. Polisi meyakini bahwa Bruce telah merencanakan pelarian ke Meksiko setelah melakukan pembantaian tersebut, dan mobil ini adalah kendaraan pelariannya. Mobil tersebut juga diparkir sekitar 500 meter dari rumah pengacara perceraian si Sylvia, yaitu Scott Nord. Ini jelas bukan suatu kebetulan, dan ada kemungkinan bahwa Bruce juga berencana untuk menghabisi nyawa si Scott, si pengacaranya si Sylvia ini. Karena pada bulan Juni di tahun itu, si Bruce telah dituntut oleh pengacara tersebut dan akhirnya diperintahkan oleh pengadilan dalam kasus perceraiannya untuk membayar $1.800 per bulannya kepada Sylvia untuk tunjangan pasangan. Kejadian perceraian itu jelas mengambil alih kehidupan si Bruce, dan dia mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya terhadap Sylvia, mantan istrinya. Bukan hanya untuk membunuhnya, namun Bruce memutuskan bahwa dia akan menghancurkan segala sesuatu termasuk orang yang Sylvia cintai. Penjelasan yang paling logis, alasan kenapa si Bruce ini bunuh diri adalah luka-lukanya yang tidak ia rencanakan. Di dalam melaksanakan aksinya, si Bruce ini tidak menyadari bahwa ada api terbuka di suatu tempat di dalam kediaman si Ortega ini. Ada kemungkinan itu lilin. Dan ketika dia menyemprotkan bensin, hal ini menyebabkan ledakan yang membuatnya terbakar secara mengerikan. Alih-alih mengemudi untuk membunuh pengacara Sylvia dan kemudian melarikan diri ke Meksiko seperti yang kemungkinan besar dia rencanakan, Bruce memilih untuk pergi ke rumah saudaranya di mana dia mengakhiri hidupnya sendiri. Karena dia sadar dia mendapatkan luka bakar yang sangat parah. Namun di video kali ini, Bruce Pardo bukanlah satu-satunya Bruce pembunuh berdarah dingin yang mengenakan kostum Sinterklas. Bruce McArthur dikenal sebagai pria yang periang. Ia adalah sosok Sinterklas yang sangat sempurna. Itu karena rambut dan jenggotnya yang cukup lebat. Dan menjadi Sinterklas adalah sebuah pekerjaan sampingannya. Dia adalah seorang Sinterklas di Mall Agincourt di Toronto, Kanada hingga tahun 2016. Bruce yang saat itu berusia 68 tahun. Di saat ia tidak menjadi seorang Sinterklas di mall tersebut, ia dikenal sebagai penata taman yang sangat sukses yang dipercaya oleh banyak kliennya. Di mana ia sangat handal dalam mengubah pekarangan mereka atau taman mereka menjadi taman yang sangat subur dan indah sekali. Yang ironisnya di sini adalah kepribadian Bruce yang periang yang dia tunjukkan di kesehariannya hanyalah sebuah kedok, di mana para orang tua dengan senang hati melihat anak-anak mereka dipangku oleh Bruce di saat ia mengenakan Sinterklas, dan juga kliennya si Bruce ini mengagumi hasil karya di mana halaman rumput mereka menjadi terlihat lebih indah. Mereka tidak mengetahui Bruce sebenarnya adalah seorang necrophile. Ia adalah seorang pembunuh berantai. Yang pada akhirnya, para kliennya ini mengetahui bahwa si Bruce ini telah mengubah taman baru mereka menjadi sebuah kuburan bagi para korban-korbannya. Di antara bulan September tahun 2010 dan Juni tahun 2017, si Bruce setidaknya telah menghabisi nyawa 8 orang. Targetnya biasanya merupakan orang-orang yang rentan, kesepian,
atau imigran baru yang membutuhkan pertolongan. Semua korban Bruce ini adalah para imigran yang baru tiba di sebuah tempat yang mereka anggap sebagai negara yang aman untuk mengeksplorasi seksualitas mereka. Sifat Bruce yang tampak ramah dan bersahabat inilah yang membuat para korbannya berpikir bahwa ia adalah seorang teman yang bisa dipercaya. Dan kemudian pada akhirnya Bruce akan menghabisi nyawa mereka dengan sangat kejam. Bruce digambarkan oleh para rekan kerja dan teman-temannya sebagai seorang pria yang baik dan selalu tersenyum ramah. Selama 30 tahun, ia tampak bahagia menikah dengan istrinya Janice dan memiliki 2 orang anak. Mereka tinggal di sebuah rumah di Oshawa, sebuah kota kelas menengah yang sangat dekat dengan pusat kota Toronto. Namun pada akhir tahun 90-an, Bruce mengejutkan istrinya dengan memberikan sebuah kabar bahwa ia adalah seorang yang menyukai sesama jenis dan ia meminta agar keduanya memiliki hubungan yang terbuka. Yang pada akhirnya si Bruce meninggalkan keluarganya dan pindah ke Toronto. Tetapi dia tetap berhubungan baik dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian si Bruce ini menjadi bagian dari kelompok gay dan ingin menjadi bagian dari komunitas LGBT. Namun dalam waktu yang singkat, komunitas tersebut akhirnya tidak ingin si Bruce menjadi bagian dari mereka karena tampaknya si Bruce ini mendapatkan reputasi buruk. Ia dikenal sebagai seorang yang bermasalah pada tahun 2003. Di akhir usia 50-an, si Bruce ini menerima hukuman kasus kriminal pertamanya atas penyerangan terhadap seorang pria dengan menggunakan pipa besi di rumah pria tersebut di 2 tahun sebelumnya. Bruce kemudian menyerahkan diri kepada polisi dan selama kasus tersebut berlangsung, dia bersikeras memberikan pernyataan kepada polisi bahwa di saat itu ia dalam keadaan pingsan sebelum melakukan penyerangan tersebut dan dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Dan pada bulan Januari tahun 2003, si Bruce ini mengaku bersalah atas satu tuduhan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh. Tetapi berkat pengacaranya, si Bruce tidak menjalani hukuman penjara, melainkan diperintahkan untuk menghadiri konseling untuk pengendalian amarah dan memberikan sampel DNA kepada polisi. Beberapa bulan kemudian catatan kriminalnya ditangguhkan sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia pernah ditangkap sama sekali. Singkat cerita, bisnis landscape si Bruce ini cukup sibuk saat itu, sehingga terkadang ia harus memperkerjakan pekerja lepas untuk membantu pekerjaannya. Awalnya semuanya berjalan sangat lancar, sampai salah satu dari pekerja lepas yang membantu Bruce saat itu hilang tanpa jejak. Ada seorang pekerja lepas bernama Mahid Kayhan. Si Bruce ini mengaku kepada polisi bahwa ia mengenal Mahid. Dia mengatakan kepada polisi bahwa si Mahid ini telah bekerja untuknya sebagai tukang kebun selama sebulan, dan ia mengakui bahwa ia dan si Mahid ini mempunyai hubungan spesial dan mereka sempat beberapa kali melakukan hubungan. Namun menurut keterangan si Bruce, si Mahid ini telah diputuskan olehnya. Di saat diwawancara oleh polisi, si Bruce tidak ditempatkan sebagai tersangka pada saat itu. Dia diperlakukan sebagai saksi dalam kasus orang yang hilang. Pendekatan Bruce dalam melakukan aksi jahatnya pada umumnya mempunyai pola yang sama, yaitu dengan mencekik korbannya menggunakan tali dan batang besi. Dan ketika korbannya sudah mati, dia akan memposisikan mayatnya dan memotretnya. Kadang ia melakukan hal bejatnya ini di apartemennya, juga terkadang di mobil Dodge Caravan berwarna merah miliknya. Polisi menemukan beberapa foto di mana salah satu korban berpose mengenakan mantel bulu dan dengan cerutu di mulutnya. Beberapa dari mereka memiliki jenggot dan kepala yang dicukur, yang lain matanya ditutup, dan Bruce kemudian mengambil foto close-up dari alat kelamin para korbannya. Bruce menyimpan foto-foto para korbannya dan file digital hasil kejahatannya ini di komputernya. Setelah melakukan pemotretan, kemudian ia memutilasi korbannya dan mendistribusikan bagian tubuh mereka ke taman milik salah satu kliennya dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berkebun. Pada bulan Juni tahun 2016, si Bruce ini berakhir di kantor polisi setelah seorang pria yang telah berkencan dengannya melaporkannya. Si pria ini memberikan informasi kepada polisi bahwa si Bruce hampir mencekiknya sampai mati ketika mereka berada di belakang mobil van miliknya. Beruntungnya, si pria tersebut ini berhasil melarikan diri dan melaporkan Bruce ke polisi. Dan untuk kedua kalinya, si Bruce ditangkap oleh polisi dan dimintai keterangan. Pria yang melaporkan Bruce ini memberikan informasi bahwa saat itu mereka bersenggama di belakang mobil van miliknya. Namun tiba-tiba si Bruce ini mulai mencekiknya dengan keras. Pria ini mengklaim bahwa dia sempat kesulitan untuk melarikan diri. Namun ketika si Bruce diinterogasi oleh polisi, dia memberikan keterangan bahwa dia diminta oleh pria tersebut untuk mencekiknya karena dia suka dengan cara yang sangat kasar. So then I thought, okay, he likes it rough. So I put my hand to his throat, and just for a few seconds, because before that he's very strong. He just completely turned around and grabbed me by the throat. He said, "Now I'm going to show you what I'm going to do to you." And he had me by the throat to the point that I couldn't breathe. So I put my hand, just look at
and they were like, surrender, because I couldn't talk. And that's when he finally let go. And then he jumped out of the car. He said, I don't want to see you again. Has anything like this ever happened before where things got out of hand? Not like that. No, not that quickly, or not just like that. Okay, things have never gotten violent? No. Okay. I thought he liked it rough. Dan para polisi saat itu mempercayai cerita si Bruce dan kasusnya dihentikan. Pada tanggal 26 Juni tahun 2017, seorang pria bernama Andrew Kinsman diinformasikan menghilang. Dan ini adalah awal dari kehancuran si Bruce. Si Andrew ini berbeda dengan korban-korban Bruce lainnya. Andrew sangat populer dan disukai di kalangan gereja dan juga komunitas gay di Toronto. Andrew menghilang setelah perayaan parade kaum gay di Toronto. Dan kabar ini tersebar dalam waktu yang sangat singkat, sehingga hanya dalam waktu beberapa hari, poster-poster dengan wajah si Andrew ini terlihat di seluruh penjuru kota. Menghilangnya si Andrew ini menjadi tambahan terbaru dalam kasus hilangnya beberapa pria gay yang meresahkan warga selama bertahun-tahun. Teman-teman dan kolega si Andrew mengenal si Andrew ini sebagai seorang yang tertarik dengan kasus-kasus kriminal dan juga pembunuhan berantai. Seorang kolega dari si Andrew bahkan memberikan informasi bahwa si Andrew ini sesekali berkonsultasi dengan seorang psikiater yang sangat mendalami psikologi pembunuhan berantai dan dia mempelajari bagaimana mereka melakukan kejahatannya. Ketika polisi menggeledah apartemen si Andrew, mereka menemukan file di komputer milik Andrew tentang sosok pembunuh berantai dan nekrofil bernama Dennis Nelson, atau dikenal sebagai pembunuh yang baik hati. Metode pembunuhan Dennis Nelson ini sangat mirip dengan metode pembunuhan si Bruce. Para polisi ini juga menemukan film dokumenter tentang pembunuh berantai di Amerika Serikat, John Wayne Gacy. Dan mereka juga menemukan 10 foto Bruce yang diambil pada tanggal 11 September tahun 2010 dengan menggunakan kamera milik si Andrew. Nama Bruce juga tertulis di kalender tahunan milik si Andrew ini, di mana di tanggal kalender tersebut bertepatan di mana si Andrew dilaporkan menghilang. Jadi polisi menyimpulkan bahwa ada kemungkinan si Andrew ini menduga bahwa Bruce adalah seorang pembunuh, dan kemudian ia melakukan investigasinya sendiri dengan menemui si Bruce di hari itu. Lalu polisi menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa si Andrew ini masuk ke dalam mobil Dodge Caravan merah tahun 2004 milik si Bruce. Pihak kepolisian pun akhirnya menemukan cukup bukti untuk menjadikan si Bruce ini sebagai tersangka. Pada bulan September tahun 2017, seorang polisi mengawasi dan mengambil sebuah cangkir kopi yang dibuang oleh si Bruce di tempat sampah untuk mendapatkan sampel DNA milik si Bruce. Dan 2 bulan kemudian, si Bruce ini memarkir karavannya di tempat rongsokan yang kemudian disita oleh polisi. Dan setelah diperiksa secara forensik, mereka menemukan darah dan air mani yang menghubungkan beberapa korban dengan si Bruce, termasuk Andrew Kinsman dan korban lainnya bernama Salim Esen. Bukti ini memungkinkan polisi mendapatkan surat perintah untuk memasuki rumah si Bruce secara diam-diam meskipun tanpa kehadiran si Bruce di sana. Dan di saat polisi masuk ke rumahnya si Bruce dengan tujuan untuk menginvestigasi kasus ini, para ahli forensik pun menemukan foto-foto Andrew dan Salim di komputernya yang diambil setelah kedua orang tersebut meninggal. Dan para polisi tersebut berpikir bahwa si Bruce ini akan melakukan aksi jahatnya lagi. Dan kemudian keesokan harinya, para polisi ini mengamati ada seorang pria yang berusia lebih muda tiba di gedung apartemen milik si Bruce. Pria tersebut kemungkinan besar adalah korban Bruce berikutnya. Dan pada saat itu juga, tak lama setelah si pria ini masuk ke dalam apartemennya si Bruce ini, para polisi kemudian menggerebek apartemen milik si Bruce ini dan menemukan pria yang memasuki apartemennya dalam kondisi telanjang dan diborgol di tempat tidur dengan kantong hitam menutupi kepalanya. Dan si korban ini pun berteriak minta tolong. Akhirnya Bruce ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Andrew dan Salim. Penggeledahan yang lebih dalam di apartemennya menemukan beberapa berkas dari 8 korbannya dan souvenir dari setiap kejahatannya, termasuk tali dan sebatang besi yang digunakan untuk mencekik leher. Ada perhiasan dari beberapa korban dan buku catatan dari salah satu korbannya. Para polisi ini juga menemukan beberapa file yang sudah dia siapkan untuk pria tersebut yang akan menjadi korban selanjutnya ini. Pihak kepolisian ini telah menyelamatkan pria yang bisa dipastikan bahwa dia hampir bernasib sama dengan 8 korban lainnya. Kemudian para polisi pun telah memeriksa 75 properti yang pernah dikerjakan oleh Bruce, dan di salah satu properti milik kliennya ini, polisian menemukan bagian tubuh dari 8 korbannya ini di dalam sebuah kotak tanaman yang berukuran besar, serta sebuah gundukan tanah yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Ada seorang wanita bernama Karen Fraser, sang pemilik rumah, sangat terkejut dan menceritakan bahwa si Bruce ini adalah seorang sahabat terbaik yang bisa dimiliki oleh siapapun. Deskripsi yang sama juga digunakan oleh banyak orang lainnya yang mengenal si Bruce sebelum mereka mengetahui sifat aslinya. Namun, ada sebuah pertanyaan besar yang masih mengganjal
menjajal para polisi saat itu. Apakah korban Bruce benar-benar hanya 8 orang? Bruce akhirnya membuat pengakuan bersalah di awal pengadilan, namun ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Bruce dijatuhi hukuman seumur hidup untuk setiap kejahatan yang ia lakukan. Menurut informasi dari kepolisian, di antara tahun 1975 dan tahun 1978, ada 14 orang dari komunitas gay Toronto menjadi korban pembunuhan dengan beberapa metode yang bervariasi, termasuk pemukulan, pencekikan, dan juga penusukan. Polisi telah berhasil memecahkan sekitar setengah dari kasus-kasus tersebut, namun sisanya masih menjadi kasus yang belum terpecahkan. Polisi meyakini bahwa si Bruce ini terlibat atas beberapa kasus yang belum terpecahkan tersebut karena sosok sinterklas yang tampaknya periang ini, faktanya ia mampu melakukan beberapa tindakan kejam terhadap para korbannya. Dan kisah ini akan membuat kita lebih menyadari bahwa sebaik atau seramah apapun seseorang yang mempunyai kelainan seksual, siapapun itu, kita tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan di saat mereka sendirian. Saya Babab Nizar. Merry Christmas everyone.